menjelaskan resensi buku tentang permasalahan dan bimbingan bagi anak. Poin-poin penting dalam subtopik yaitu yang pertama, ragam permasalahan anak. Permasalahan yang dihadapi anak dapat dilihat melalui tingkah laku yang ditunjukkan anak ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar anak. Satu, permasalahan dalam perkembangan fisik motorik. Pertumbuhan fisik anak-anak pada masa berlangsung lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan masa bayi. Pada masa ini, pertumbuhan relatif seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot-otot yang terkoordinasi. Menurut Rusia Koto dan Ari Mariati, dalam perkembangannya mungkin ditemukan beberapa hambatan pada anak, diantaranya 1. Gangguan fungsi panca indera, 2. Cacat tubuh, 3. Kegemukan, 4. Gangguan gerakan peniruan. Yang kedua, permasalahan dan perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif anak harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak. Permasalahan kognitif juga berupa kretinisme, yaitu keadaan jasmani dengan tanda-tanda badannya cebol, badan tebal berlipat-lipat, muka menggembung, dan tampak bodoh. Yang berikut permasalahan dalam perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai anak, tapi tidak semua anak mampu menguasai kemampuan ini. Ketidakmampuan anak berkomunikasi secara baik karena keterbatasan kemampuan menangkap pembicaraan anak lain ataupun tidak mampu menjawab dengan benar. Yang berikut permasalahan dalam perkembangan sosial. Kemampuan bersosial adalah satu kemampuan lain yang harus dikuasai anak karena anak akan berinteraksi dengan orang lain. Beberapa masalah sosial yang sering dialami anak adalah anak ingin sendiri, tidak mau menunggu giliran bila sedang bermain bersama, selalu ingin diperhatikan atau memilih-milih teman. Selanjutnya, permasalahan dalam perkembangan emosi. Pada umumnya, anak kecil lebih emosional daripada orang dewasa, karena pada usia ini, anak masih relatif muda dan belum dapat mengendalikan emosinya. Beberapa masalah dalam perkembangan emosi anak yang sering ditemukan adalah perasaan takut, perasaan cemas, perasaan sedih, marah yang berlebihan, iri hati, cemburu, dan mudah tersinggung. Selanjutnya, gangguan lamban belajar. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan patokan bahwa seorang anak mengalami lamban belajar, yaitu kesulitan dalam mengucapkan kata, tidak mampu menemukan kata yang sesuai untuk satu kalimat, kesulitan untuk mempelajari dan mengenali angka. Selanjutnya, gangguan kesulitan belajar spesifik. Gangguan yang secara nyata ada pada anak yang terkait tugas akademik khusus yang diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor inteligensi. B. Bimbingan permasalahan anak. Kegiatan penting anak usia dini adalah kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan bagi anak dapat dijadikan sebagai salah satu cara membantu guru dalam memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar anak secara berkesinambungan sehingga dapat memberikan umpan balik bagi guru dalam menyempurnakan proses pembelajaran. Beberapa bentuk bimbingan yang dapat dilakukan baik oleh guru maupun orang tua dalam membantu mengatasi permasalahan anak, yaitu yang pertama, periksalah, yang kedua, pahamilah, ketiga, telatenlah, 4. Bangkitkanlah kepercayaan dirinya, 5. Kenali arah minatnya, 6. Meminimalisir stimulasi yang dapat mengacaukan pikiran dan konsentrasi, dan yang terakhir, merancang lingkungan rumah kondusif.